teologi saudara. Tapi sebagaimana minggu lalu saya selalu menyampaikan firman Tuhan, saya bandingkan dengan perjanjian lama di mana bahwa sebenarnya rencana itu sudah dari awal ya. Saya buka dulu dalam Keluaran pasal 4. Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Keluaran pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saudara ingat baik-baik supaya saudara perhatikan baik-baik sesuai dengan kebenaran yang kita terus bahas hari ini. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihatlah sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Dan pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Jadi ini suatu hal yang semakin menyesakkan ya saudara. Nah kemudian ayat yang ke-8, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para penggerak bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang. Haleluya buat firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di pembacaan tadi ternyata ada hal-hal yang ada hubungannya. Saya mau ajak saudara memperhatikan. Kalau sebelum lupa lagi, jadi minggu ini adalah minggu terakhir untuk saudara menyelesaikan kitab Keluaran ya. Minggu lalu harusnya 20 pasal, minggu ini 20 pasal. Jadi sampai hari Minggu besok tanggal 16 saudara harusnya sudah selesai. Kalau tidak selesai bagaimana Pak Pendeta? Ya tidak apa-apa. Berarti utang saudara tambah banyak ya. Kemarin saudara kita sudah kirimkan salah satu link Alkitab suara ya. Nah, saudara bisa sambil goreng ikan ya. Sambil kerja juga tidak apa-apa ya. Yang pegang laptop juga boleh ya. Sambil ini supaya sembari saudara mendengar hal-hal buruk dari dunia, saudara juga diimbangi dengan hal-hal yang membangun iman saudara. Amin. Nah, baik, kalau kemarin saya sudah sampaikan bagaimana cara kita menang di akhir zaman mengatasi antikris. Baru satu poin kemarin, yang pertama adalah fulfill your heart, your mind with words of God. Isi hatimu, isi pikiranmu dengan firman Tuhan ya. Karena kalau tidak isi hati pikiran dengan firman Tuhan, maka yang mengisi itu dengan sampah-sampah. Ya, tidak ada abu-abu saudara. Semua yang datang dari dunia ini adalah
penolakan akan Tuhan. Jadi kalau tidak terima Tuhan, tidak saudara isi dengan kebenaran, maka akan diisi dengan kesalahan. Betul nggak? Lawan daripada kebenaran apa? Kesalahan, kekacauan, apalagi kehancuran, itu lawannya. Jadi kalau saudara tidak isi dengan firman, maka lawannya, maka yang masuk kekacauan, kesalahan, kehancuran. Meskipun sepertinya baik, saudara. Amsal berkata, ada jalan disangka lurus, ujungnya maut. Tanpa kebenaran, semuanya akan mendatangkan kekacauan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, kemarin sudah bahas itu, tidak usah kita bahas lagi. Bagaimana cara kita menang atas antikris, sambil nanti kita masuk lagi ke materi kita. Ini sudah seri keberapa ya? Seri ke-7 atau ke-8 ini ya. Bagaimana cara menang? Menang itu, saudara, caranya sederhana. Setelah saudara dengan rela hati mengisi pikiran saudara dengan firman, baca firman, baca Alkitab, dengar firman, dengan khotbah, saudara, caranya sangat sederhana. Ya, saya pakai bahasa keren. Spend your time with your God. Amin. Coba bilang sama temannya, biar kita kekinian sedikit. Spend your time with your God. Tahu artinya? Nah, cari Google Translate saja. Artinya, sediakan waktumu untuk Tuhan. Kata sediakan waktu, ini penting, saudara. Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan, waktu ini waktu yang sisa. Sudah terlalu banyak kita berikan waktu kita untuk mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Dan waktu ini waktu yang sisa. Saudara lihat di depan mata. Ya, saya tidak tahu atau bisa ditampilkan, coba ya. Saya ada kirim video yang banjir itu. Ada banyak video. Coba ada satu yang banjir. Kalau ini tidak perlu ada suara, tidak apa-apa. Itu perumahan mewah, sekejap mata airnya sampai atap. Sudah dapat belum? Nah, coba dikirim dan ditampilkan. Hah? Ada kan? Dan mungkin ada banyak saudara lihat video. Tidak ada ya? Oh, coba sebentar. Coba yang ini ya. Coba dilihat dulu baru ditampilkan. Ya. Udah. Oh, nggak bisa. Hah? Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya, saya jelaskan saja. Jadi di hari-hari terakhir ini, saudara, tiba-tiba itu videonya bagus sekali. Biasa kan kita lihat yang di TV. Nggak bisa ya. Itu perumahannya sampai atap, rumahnya 2 lantai, itu digenteng airnya. Tidak mungkin, logikanya kata mereka ya, mereka tidak mungkin ya. Bahkan di sana ada salah satu gereja besar yang kemasukan air dalam mall itu kan harus libur selama mungkin 2-3 minggu ke depan ya. Jadi saudara lihat, Alkitab berkata beberapa minggu lalu sudah khotbahkan tanda-tanda kedatangan Kristus apa? Banjir di mana-mana, betul ya? Bencana alam. Nah, ini harusnya sebagai orang Kristen kita harus tergugah bahwa firman Tuhan sudah ya dan amin. Semua sudah mulai digenapi satu-satu. Ya, siapa sih yang pengen mengalami bencana alam? Tidak ada. Saya siang malam berdoa supaya kalau bisa itu jangan terjadi. Amin. Tapi kemudian dalam pertumbuhan rohani dari belasan tahun, puluhan tahun lalu, Tuhan ajar saya doanya untuk diganti. Kalau itu kehendak Tuhan ya jadilah. Tapi kita berdoa jangan sampai ada yang binasa. Yesus juga pernah berdoa, ya Tuhan biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi apakah lalu? Tidak. Ternyata kenapa dia berdoa seperti itu? Supaya dia tetap kuat menjalankan visi misi dari surga. Karena dia Tuhan.
Detik itu juga dia bisa membatalkan salib itu. Bisa nggak? Bisa. Makanya dia bilang, lalukan cawan ini. Tapi harus terjadi sama. Kalau ada firman sudah bilang begitu, maka pasti jadi. Tapi yang menjadi fokus kita adalah berdoa supaya jangan ada yang binasa. Kalau memang kekacauan, ya memang begitu. Kalau nonton, saya rasa kalau saudara nonton baik-baik, mau dari media sosial, mau dari televisi, sebagai manusia yang masih normal, saya pasti menjamin saudara pasti hatinya bersedih dengan bencana yang baru terjadi. Betul ya? Pasti sedih, itu mobil-mobil hancur ya. Waduh, itu terendam loh itu. Entah berapa duit itu betulnya. Saya juga tidak ngerti. Lalu mulailah timbul komen-komen. Kalau begitu, kalau sudah tahu musim hujan, siapin plastik yang besar. Lebih besar dari mobil. Lalu pas mau parkir, masukin ke dalam plastik, ikat. Iya, kalau banjirnya sebar. Kalau banjirnya sampai atap rumah, atau mobilnya berair, tetap aja rusak. Betul nggak? Nah ini yang kemarin saya sering bilang, kadang-kadang manusia berpusat sama dirinya, sehingga mengeluarkan solusi-solusi dari kepanikan. Amin. Bukan solusi yang benar dari Tuhan. Jadi untuk kita bisa menang di masa-masa berat ini, saudara, kita harus menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Jadi menyediakan waktu, bukan memberikan waktu yang sisa. Waktunya sudah sisa, jangan lagi kita berikan sisa-sisa. Bisa perhatikan? Waktu kita ini tinggal sisa, berapa lama? Nggak tahu, Tuhan yang tahu. Kalau waktunya sudah sisa, Alkitab bilang begitu, jangan lagi sebagai orang percaya yang katanya mengasihi Tuhan, kita berikan sisa. Tuhan saja tidak pernah kasih sisa-sisa sama kita. Betul nggak? Nggak pernah loh. Pernah nggak saudara berdoa, Tuhan berikanlah aku sisa-sisa? Enggak. Pernah nggak Tuhan waktu saudara berdoa, Tuhan berikan saudara remah-remah emas? Pernah nggak? Saudara minta apa? Emas benaran. Benar nggak? Coba. Pernah nggak saudara minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta remah-remah roti? Ada nggak? Kalau ada, wah saudara salah pengajaran, salah pemahaman. Kita mintanya apa? Roti. Bahkan Tuhan bilang begini, kau yang jahat saja tidak mungkin memberi ular kepada anaknya ketika anaknya minta roti. Jadi kita yang manusia terbatas saja tidak mungkin memberikan ular atau sesuatu yang tidak baik. Itu apalagi Tuhan. Memang di Alkitab ada satu konteks, makanya baca. Ya, ketika perempuan itu pengen disembuhkan Tuhan, Tuhan bilang, aku diutus hanya kepada orang Israel. Aku jadi diutus kepada bangsa lain. Tidak baik anjing, betul nggak? Mengambil makanan dari meja tuannya. Memang betul ada ayat itu. Tapi apa kemudian? Perempuan itu bilang, tapi anjing itu ambil remah-remah yang jatuh. Siapa yang bilang, siapa anjing itu? Ini iman. Orang yang bukan Israel. Paham ya? Orang yang tidak dalam Yesus ya dapatnya remah-remah. Tapi kemudian Tuhan bilang, karena ada iman, sekalipun perempuan ini berkata aku dapat remah-remah juga tidak apa-apa, padahal dikatakan anjing. Maaf, dalam konteks orang zaman dulu di Israel sana, saudara, kata diperhatikan baik-baik, karena itu bisa sangat menyinggung, betul nggak? Jadi kalau Yesus bilang tidak baik seekor anjing mengambil makanan yang jatuh dari tidak baik seekor anjing mengambil makanan tuannya, betul nggak? Berarti kan secara tidak langsung Tuhan Yesus memperkatakan kepada perempuan itu, engkau seperti anjing. Kalau itu ada pendeta ngomong itu sama jemaatnya kabur kan? Ih, pendeta ini kasar sekali. Tapi Yesus seorang apa adanya, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada munafik dengan diri Tuhan Yesus. Tapi perempuan ini, orang Samaria ini bilang apa? Tapi anjing itu, betul nggak? Mendapat remah-remah yang jatuh dari, berarti ini iman. Paham ya? Tapi itu kan konteksnya dia perempuan Samaria. Saya mau tanya, saudara orang Samaria atau orang Israel yang sudah dicangkokkan ke pohon itu? Siapa saudara?
Saudara masih orang Samaria, paham nggak ini analoginya? Paham nggak? Kita ini masih kategori orang Samaria atau orang yang belum terima Yesus, atau orang Israel yang sudah dicangkokkan kepada pohon kebenaran, yaitu orang yang sudah percaya Yesus. Siapa kita? Orang Israel yang sudah dicangkokkan. Berarti kita tidak layak lagi kalau bilang, Bapak, ada remah itu. Tuhan sedih lah kalau tiba-tiba Rema bilang begini sama saya, Papi, sisa-sisa nasi goreng Papi kasih saya. Waduh, berarti jahat sekali saya. Betul nggak? Atau Pak Sona udah tahu anaknya lapar, seharian belum makan, lalu Pak Sona makan, lalu dia bilang sama, mana anaknya? Mana anaknya? Kok tidak ada batang hidungnya? Oh iya. Lalu Pak Sona bilang begini sama anaknya, tunggu ya sisa-sisa Bapak. Kira-kira ada Bapak begitu? Yang saya tahu seorang Bapak, dia pikirkan anaknya sendiri. Betul nggak? Dia pikirkan anaknya dulu. Saya seringkali pulang ke rumah udah ingat istri saya masak enak. Rahasia yang saya tidak kasih tahu masakannya. Tanya dia. Dia udah masak enak, saya baru makan sedikit lalu pergi pelayanan atau pergi apalah gitu. Pulang saya mikir pasti di rumah saya makan enak. Tahu-tahu sampai di rumah atau belum sampai rumah istriku telepon. Pi, kenapa? Nanti sebelum pulang kau cari makan. Lah, kau cari makan? Udah dihabiskan sama anak-anakmu. Bisa marah saya? Aduh, dalam hati, ya ampun. Tapi tidak marah saudara. Akhirnya sambil jalan pulang, padang lagi. Jangan. Warteg lagi. Kan sudah dihabiskan. Marah nggak saudara? Nggak pernah. Ya keki-keki dikit biasalah itu. Sampai di rumah pura-pura aja. Kalian ini ya tidak sayang Papi. Papi sudah membayangkan detik begitu nikmatnya. Tapi ternyata yang ada Papi harus beli lagi padang 12.000 pula. Kalau padang 30.000 mungkin lebih enak ya. Ini kita beli yang padang 12-13.000. Yang nasi sama lauk susah carinya. Jadi seperti mencari jarum di tengah jerami, kan gitu. Seringkali saya pernah saudara beli rendang, ya maaf ini tidak bicara, dibungkus sampai di rumah tidak ada rendangnya, lengkuas saudara. Saya pikir itu cuma kejadian di pesta kawinnya. Kalau pesta kawin kan mungkin buru-buru ya. Nah ini kok bisa si abangnya salah nasi, makan kok keras. Berarti saya cuma makan kuah-kuahnya saja. Mau marah boleh nggak? Kalau makan di tempat kita bisa komplain kan? Kalau bungkus malas lah kita keluar lagi cuma 13.000. Udahlah. Terima nasib saja. Benar, pernah makan nasi sama lengkuas. Kan memang potongannya itu mirip, kalau bumbu rendang kan begitu. Makanya sejak itu saya tidak mau beli rendang lagi. Saya beli yang lebih pasti. Mau beli apa bang? Ayam, yang pentung pasti. Nah, kira-kira gitu ya. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi artinya kita tidak marah saudara. Betul? Tidak marah. Ada satu covenant, katakan saya covenant. Perjanjian. Perjanjian itu waktu nanti kita masuk kerajaan 1000 tahun, semua perjanjian dari zaman Abraham akan digenapi. Nanti kita sampai di situ ya. Jadi perjanjian itulah yang membuat kenapa Tuhan bikin skenario sampai akhir zaman ini ada. Itu skenario-nya sudah ada. Jangan saudara bilang, oh Tuhan kok begini, tidak. Ya, jadi sediakan waktu. Nah, kenapa saya juga tidak marah sama anak-anak saya? Dan kenapa anak-anak saya juga yakin sekali bahwa sekalipun jatah saya dia makan, mereka makan, dia tidak akan, dia tahu bapaknya tidak marah. Kenapa saudara? Satu saya, apalagi? Bapak dan anak, covenant ya, perjanjian. Apalagi? Karena kami sudah pernah meluangkan waktu bersama. Jangan sampai kita hanya punya hubungan bapak dan anak, tapi nggak pernah luangkan waktu. Kalau nggak pernah luangkan waktu, saudara, ini nanti akan punya istilah-istilah. Kalau orang Nias bilang, balik. Kalau orang Nias, mana orang Nias? Itu kalau lagi
mengeluh, bilangnya, balik, tidurlah kita di balai-balai. Gitu ya, balai atau sabele ya, sabele, apa lagi? Saya nggak tahu. Kalau orang Batak mungkin kayak apa nih? Gitu. Ago ya mau, gitu kan? Kalau orang Cina nggak tahu aku. Wah, bakpao. Kalau urusan makan ya intinya poinnya sebuah keluhan ya, keluhan yang keluar otomatis, tapi dia bukan marah. Jadi kalau orang Batak bilang ago ya mam, itu kan bukan marah ya, betul nggak? Tapi ada keluhan yang beda-beda muatannya itu. Sama kayak orang Nias kalau bilang apa? Sabele gitu. Itu kayak bahasa sedih yang kenapa ya kau begini gitu. Paham ya? Jadi kalau kita tidak meluangkan waktu, maka hubungan itu tidak baik dan tidak indah. Orang-orang yang mau menikah, kenapa saudara udah capek kantor kan, kerja, untung yang kerja masih kantoran. Gimana kalau kerjanya yang serabutan di jalan dari pagi sampai malam? Tapi begitu ayam bebek selamet salah. WhatsApp AK atau telepon yang hari ini ketemu, rasa capeknya hilang. Betul nggak? Jam berapa? Jam 7 boleh nggak? Aduh, aku jam 7 belum bisa, 7:30. Oke, semangat membara. Tiba-tiba rasa capek hilang. Dia udah mikir, aduh dompet uang tinggal sedikit. Tapi ayam minta ketemu, semangat. Kenapa saudara? Kalau jujur kan capek, betul nggak? Tapi kenapa mau ketemu? Karena hukum manusia itu ingin meluangkan waktu, itu hukumnya. Untuk saudara saling kenal, saling dekat, memahami hati demi hati, itu harus meluangkan waktu. Kalau tidak luangkan waktu, tahu-tahu menikah, untungnya bumi masih berputar. Ternyata begitu. Ada lagu di radio. Jadi ternyata salah pilih. Untung dunia masih berputar. Kalau dunia tidak berputar, habis kau kan, kira-kira begitu. Ini kan lucu sekali saudara. Jadi kalau manusia saja ingin meluangkan waktu, atau beginilah, jangan sama manusia, biar poinnya dapat. Siapa yang punya peliharaan? Peliharaan kita baik anjing, kucing, ikan, apalagi? Ada yang pelihara ular? Jangan ya. Ya peliharaan pada umumnya lah, ayam, burung ya, burung kicau. Asik. Mulai dia balas lagi, bangun tidur dia balas. Saudara punya peliharaan apapun, pasti saudara meluangkan waktu. Betul nggak? Kalau sama anjing masih mending. Ya saya suka binatang, cuma karena kadang membuat ya sudahlah, kita lihat aja anjing orang gitu. Kadang sama anjing kan kita ngomong, padahal dia nggak ngerti bahasa kita kan. Kita sayang-sayang, udah makan, udah sama kayak anak bayi. Coba kalau itu direkam kita nonton, kita geli sendiri. Nah kalau sama anjing masih mending. Dulu saya sama ikan, tahu ikan? Ikan kan cuma begini aja tuh. Kan gitu ya, di akuarium kan. Lalu waktu kita kasih makan, lapar ya, dia nggak ada jawab ya. Dia nggak peduli apa yang kau ngomong, dia nggak peduli. Tapi saya juga mikir, kenapa ya kalau saya kasih makan ke ikan, saya juga ngomong, lapar ya, sorry, lupa. Kan bukan gila kita. Paham ya? Nah itu tidak, ya kalau masih dalam batas normal Anda aman. Kalau kayaknya sudah lebih di atas normal, silahkan kunjungi dokter. Ya, dulu saya pernah pelihara ikan Oscar. Semua banyak, Oscar, lohan, arwana, koi, ikan mas, segala macam. Koki sampai ikan yang aneh-aneh, jadi apa yang tipis, ikan bendera, ikan cupang. Ikan cupang itu kita omong lagi beda. Nanti kau tanding ya, botol sama botol kan? Kau harus menang ya. Menyembang dia punya ekor sama sirip kan? Dia mulai kita buka itu kertasnya, tahu kertas? Kalah kau. Dalam hati saya orang gila. Setelah saya lewati semua, iya ya. Nah itulah manusia saudara.
selalu ingin meluangkan waktu kepada sesuatu. Itu hukumnya. Amin. Jadi kalau kepada yang tidak setara dengan kita, ikan, binatang peliharaan, atau yang setara, manusia saja kita berikan waktu. Masa kita tidak mau berikan waktu kepada Sang Pencipta Juru Selamat? Ya, amin. Tuhan kita yang ajaib. Karena kekuatan datang dari Dia. Waktu saudara luangkan waktu sama kekasih, tidak dapat kekuatan. Betul nggak? Yang pacaran atau suami istri, nah suami-suami semakin sering luangkan waktu sama istri, semakin dapat kekuatan kan? Semakin dapat kelemahan. Karena semakin sering ke mall, semakin kerja keras kau. Karena habis itu pundi-pundimu kan? Pulang sore kau lemah, mau marah istri gua, mau nggak marah, kenapa minta terus? Artinya tidak akan dapat kekuatan saudara. Tapi beda waktu saudara luangkan waktu sama Tuhan. Waktu saudara luangkan waktu sama Tuhan, percayalah Dia akan memberi kekuatan yang baru. Kitab Yesaya berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Ia seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari tidak menjadi lelah, ia berjalan tidak menjadi lesu. Amin. Berarti waktu saudara sediakan waktu itu artinya menantikan Tuhan. Jadi harus sediakan waktu saudara. Amin. Gimana caranya? Makanya kita di gereja, terserah saudara minimal 4-5 pasal. Itu bagian dari menyediakan waktu. Yang kedua, menyediakan waktu itu dengan apa? Berdoa. Kalau di rumah susah berdoa, datanglah ke gereja. Puji Tuhan tadi malam banyak yang doa ya. Cuma bukan hanya banyak yang doa, datang juga yang didoakan. Perut saya udah bunyi-bunyi, saya bilang sudah, ini sudah jam 10 Bu, dikit lagi Pak, astaga. Gak habis, padahal sudah dari pagi. Dan begitulah melayani. Tapi setiap kali mau tidur saya pikir, Tuhan hari ini, meskipun sambil melayani, meskipun di tengah kelelahan, saya berterima kasih saya bisa sediakan waktu untuk Tuhan. Waktu saudara melayani, itu saudara sedang menyediakan waktu untuk Tuhan. Amin. Tuhan lihat kenapa saya rela. Beda loh, gembala saudara ini beda loh. Saya sangat suka cita melayani orang. Karena saya punya konsep yang sudah dirubah. Bukan hanya baca Alkitab menyediakan waktu, bukan hanya doa pribadi menyediakan waktu, tapi waktu saya, karena saya hamba Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, itu sudah menyediakan waktu bagi Tuhan. Amin. Dan itu semua jemaat, mari sediakan waktumu. Baik baca Alkitab, baik doa, pujian, penyembahan, baik melayani Tuhan. Yang sudah pelayanan, sukacita. Tepuk tangan buat diri sendiri. Yang belum pelayanan, nanti melayani Tuhan. Kan melayani kan ada pengorbanan, betul enggak? Berarti saudara berikan waktu. Amin. Itu dia. Nah kemarin lafon karena persiapan gereja, kita sudah mulai rapi-rapi lafon. Siapa yang mau berikan waktu? Terserah saudara. Amin. Ini masih lanjut terus, kita masih pasang peredam ini. Ya, kita harus pasang peredam. Karena kalau nggak pakai peredam nanti kurang enak dengan lingkungan. Beda sama kita di sini, ya. Siapa yang mau sediakan waktu? Saya tidak akan tunjuk, silahkan saja tawarkan diri. Kalau tidak tawarkan diri ya juga tidak apa-apa. Tapi intinya untuk menang menghadapi masa-masa berat, sediakan waktu. Waktu sudah sediakan waktu. Nah, sekarang begini, ada lagi yang istilah yang sekarang juga kita pakai di gereja, ada namanya mentoring. Pernah dengar mentoring? Tahu? Artinya itu bicara seorang hamba Tuhan atau pemimpin mengajarkan kehidupan pelayanan kepada para pelayan. Itu namanya mentor atau pembapaan. Mentoring juga nggak akan berjalan sekalipun saudara udah ikut seminar mentoring sampai 10 sesi 5 kali dari berbagai program mentoring, tidak akan berjalan kalau saudara tidak menyediakan waktu. Aneh? Betul nggak? Atau pemain musik yang les musik nih,
atau yang main musik bisa tiba-tiba jadi jago, tapi saudara tidak spend your time untuk musik Anda. Bisa nggak? Anda belajar, yang ngajar saudara taruhlah siapa? Pemain musik yang jago-jago sekarang zaman dulu ini. Saya zaman angkatan baheula itu ada yang saya kenal, Aminoto Kosin ya. Dengar tahu nggak itu? Nggak tahu ya? Oh, tahunya Purwacaraka mungkin. Nggak tahu juga. Wah, keterlaluan. Nah, banyak guru-guru musik. Itu jago saudara. Willy Sumantri. Ya bukan Eca, bapaknya yang sudah meninggal. Itu jago itu. Saudara diajar langsung sama pakar musik, tapi saudara tidak pernah meluangkan waktu dengan musik yang saudara mau pelajari. Bisa jadi nggak? Nah, atau kalau masih nggak paham juga ini. Saya dapat berkat ulang tahun kemarin handphone. Semoga ulang tahun kali ini mobil. Mobil-mobilan juga nggak apa-apa. Nah, ini katanya canggih. Istriku bilang canggih. Tapi saudara tahu, coba lihat handphone, canggih nggak? Belum lagi kayak covernya lebih keren. Siapa yang punya cover kayak kayu? Saya. Keren ini. Dan ini lebih keren lagi karena berkat dari jemaat anak-anak Tuhan yang memperhatikan. Tapi saudara, sampai hari ini saya tidak pernah menyediakan waktu untuk ngulik handphone ini. Kemampuannya apa saya tidak tahu. Paham nggak? Saya cuma pakai handphone ini untuk telepon, WA, apa lagi? Hah? Imani. Nah, itulah media sosial. Karena sudah tersedia di dalam. Itu doang. Padahal katanya bisa ngetik, bisa banyak. Udah ini istilahnya personal asisten gitu. Tapi karena saya tidak menyediakan waktu, nggak tahu saya. Bahkan kapan hari saya sampai malu. Ada cari apa? Saya bilang, Andi tolong ini gimana? Andi, oh gini kak, oh gitu ya. Oh sekarang lupa lagi saya. Pokoknya yang penting jangan lupa WA, itu aja. Ya? Kami tidak sediakan waktu. Barangnya bagus. Ini bisa sangat menolong. Tapi karena tidak sediakan waktu, ya hanya saya pakai seperlunya. Amin. Tuhan itu sumber segala sesuatu. Dia bisa jadi sumber berkat, sumber hikmat, sumber kesehatan, sumber kekuatan, sumber apa saja. Tapi kalau kita tidak sediakan waktu bergaul dengan Tuhan, kira-kira kita bisa dapat gak semua kehebatan Tuhan? Enggak. Yang ada nanti kita sumut-sumut saja. Amin. Jadi mulai saudara, saya tidak akan henti-hentinya aja saudara, baik dari yang masih muda sampai yang sudah tua, sediakan waktumu. Berikan waktumu untuk Tuhan. Minimal ikuti program gereja. Kalau ada doa Sabtu, saudara kosong datang. Sehingga kalau hari biasa saudara susah berdoa, paling tidak seminggu sekali saudara berdoa. Minggu ibadah, apalagi kalau ada konser, datang. Amin. Bilang sama pemimpin kelompok sel, hari ini aku mau khotbah. Luar biasa kan? Sorry, jangan tertawa. Saya itu lahir dari situ. Jadi begitu saya mulai melayani Tuhan, baru dipercayakan hal remeh-remeh, hati saya cuma berdoa, Tuhan jamah hati pendeta. Padahal pendetanya itu ringnya jauh, saya nggak kenal. Dia nggak kenal saya. Jauh, saya melayani di gereja, saya berdoa, Tuhan jamah hati pendeta itu supaya minggu depan saya yang khotbah. Kira-kira masuk akal nggak? Kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk akal, dia nggak kenal saya, masih banyak ring-ring lagi. Tapi setiap kali saya berdoa begitu, selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, nggak mungkin. Akhirnya pas di komsel, sebelum komsel, saya datang kepada ketua kelompok sel. Hari ini saya yang khotbah, nggak mau pusing saya. Itu namanya semangat. Langsung ketua komsel bilang, oh gitu ya. Tapi sini yang khotbah bapak itu, yang sharing, maksudnya pimpin sharing. Kamu nanti ya, enggak saya harus. Ya udah minggu depan. Nah, itu namanya semangat. Apakah khotbah saya udah jago? Belepotan juga, namanya baru. Waktu awal-awal saya khotbah, saudara tahu khotbah saya bagaimana? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan.
Kebaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Isinya cuma Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saking groginya muter-muter mungkin ratusan kali. Jadi sesuai dengan firman yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Itu terus. Akhirnya koordinator konselnya bilang, sudah, kau latih khotbah lagi. Enggak Pak, belum selesai. Masih ada poin 1, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Poin 2, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Itu aja khotbahnya saudara. Tapi semangatnya menyala saudara. Kenapa? Karena sudah meluangkan waktu dengan Tuhan. Jadi antara pikiran saya dengan Tuhan, dengan mulut saya belum seimbang. Pikirannya kayak sudah ketemu Tuhan, kayak sudah menerima banyak pewahyuan dengan Tuhan. Tapi apa daya, kemampuan. Kan manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya belum ketemu. Ya, alam rohnya udah jago. Wih, Tuhan bilang begini, Tuhan ajar begini. Lalu dikelola di alam jiwa, di pikiran. Udah jago. Kayak sudah punya, pokoknya hebat lah. Saya dengan Tuhan ini punya pewahyuan hebat. Tapi begitu dieksekusi ke mulut, semuanya cuma apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu mari kita buka Keluaran 5. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 1 sampai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Stres nggak jemaatnya? Bukan stres lagi. Saya dibully habis-habisan saudara. Itu. Tapi tidak apa-apa. Itu bagian dari menyediakan waktu untuk tuh. Pulang dari situ saya nangis. Tuhan, apa salahku? Waktu itu kan belum ada handphone. Kalau ada handphone kan direkam. Jadi bisa tahu. Kadang kita udah salah. Tidak sadar kalau kita salah. Benar nggak? Apa salahku kok sampai koordinator bilang begini? Padahal kan salah. Bayangkan stres itu jemaat. Tapi itu sudah dikasih Tuhan. Untung tidak ada yang nyeletuk. Aku tahu aku dikasih. Ya. Kalau ada yang nyeletuk, bayarlah khotbahnya. Kasih berapa puluh kali, berapa ratus kali itu saja. Itu kan karena grogi, betul nggak? Grogi itu biasa. Yang luar biasa adalah kalau sudah berkhotbah puluhan tahun masih begitu khotbahnya, itu ada yang salah. Kalau 1 kali 1 bulan atau setahun lah, tidak apa-apa. Kita berubah, bertumbuh, berbuah. Nah, jadi waktu saudara mulai menyediakan waktu untuk Tuhan, ini di sini saya catat ada banyak tantangan yang akan saudara hadapi. Yang pertama, sesuai dengan Keluaran tadi. Yang pertama saudara lihat Keluaran pasal 5 ayat pertama dan ayat ayat pertama maaf. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepada Firaun, kepadanya, Firaun ya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jadi saudara, tantangan pertama adalah ternyata kenapa Tuhan mau kita sediakan waktu? Bukan supaya saudara jadi dukun. Bukan supaya saudara sepertinya punya karunia A, karunia B, karunia C. Bukan. Itu semua bonus, berkat, pasti dapat. Percaya saya, pasti dapat. Apapun karunia yang saudara rindu pasti dapat. Ya. Apalagi bukan supaya masalah saudara selesai saja. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah usaha, apalagi masalah pendidikan. Bukan. Tapi ternyata supaya mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ini khotbah minggu lalu, supaya kita beribadah kepada Tuhan. Nah ini tantangan. Kenapa orang tidak terlalu mau spend time sama Tuhan? Karena berarti hanya untuk beribadah dong. Harusnya aku luangkan waktu supaya nanti semua masalahku selesai. Sakitku sembuh, betul? Usahaku dipulihkan, pendidikanku jadi baik, karirku jadi baik. Saya pernah dapat kiriman YouTube itu, tapi saya lupa simpan. Jadi saking yang dipikirkan cuma agama saudara, salah tafsir. Lalu anak kecil seumur Rema Eliora, waktu dia belajar tidak lagi belajar. Dia berdoa, dia buka buku matematika, dia begini. Ya saya tidak tahu itu agama apa. Tapi intinya adalah lucu dan itu kenyataan.
Dia berdoa begini, dia berdoa lembar. Kalau ujian dia berharap nilai 100, bisa nggak? Nah, nanti Raymond coba, Ruth coba, mana Rachel, yang masih sekolah, Grace, nah, nanti coba ya. Tapi kalau nilaimu buruk, jangan salahkan Om Pendeta. Maka bisa saudara, lalu saudara berdoa, lipat tangan, taruh tangan saudara, tumpang tangan di buku matematika, buku fisika, buku apalah, taruh di kepala. Kira-kira masuk dah itu? Enggak. Banyak orang pengennya tuh mental instan. Padahal lihat ya, ibadahnya di mana saudara? Kita perhatikan, padang gurun. Ternyata merayakan perayaan di padang gurun. Kenapa dibilang padang gurun? Ini simbol saudara. Dan zaman dulu, karena orang Mesir, orang yang penuh dengan kenyamanan. Mesir itu nyaman. Negara maju zaman itu, betul nggak? Makanya orang Israel diperbudak. Hebat Mesir, betul? Mereka sudah jauh berlapis-lapis tangga dibanding Israel saat itu. Makanya mereka budak. Ya, tapi di tengah kenyamanan, kenapa Tuhan tidak bilang sama Musa, bilang sama Firaun, berikan aku satu gedung, aku mau ibadah di sini. Kenapa? Bisa nggak Tuhan bilang begitu? Karena nggak kepikir sama saudara itu. Bisa nggak Tuhan bilang, dari tengah-tengah Mesir yang besar ini, taruhlah mungkin Mesir zaman itu luasnya sebesar Pulau Jawa misalnya, kan gitu ya. Paham ya? Ini contoh. Bisa nggak dia bilang, aku minta kota Jakarta supaya ibadah di situ? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa ayat ini? Biarkan umatku pergi. Tuhan suruh pergi. Abraham juga kalau sudah baca Kejadian 12, pergi. Keluar. Kenapa Tuhan bilang pergi? Dan perginya mengadakan ibadah, perayaan ke padang gurun. Kenapa, saudara? Kenapa? Pernah terpikir enggak? Karena memang saudara, tadi kita lihat, tidak kenal aku Tuhan itu. Kenyamanan membuat tidak ada cinta Tuhan di situ. Kenyamanan adalah daging, manifestasi dari daging, betul nggak? Dan di mana daging bertumbuh, maka keinginan roh mati. Tapi di mana keinginan roh bertumbuh, keinginan daging mati. Betul? Tuhan tidak mau ibadah lahir dari keinginan daging, tidak mau. Makanya dibilang padang gurun. Itu simbol dari apa? Dosa membuat manusia yang harusnya beribadah di Taman Eden. Amin. Yang benar itu Taman Eden. Tidak ada negara-negara lain. Tapi manusia kehilangan Taman Eden. Akhirnya Tuhan bilang apa? Sekarang kamu ibadah di padang gurun. Amin. Simbol daripada kesendirian. Ketika Anda terputus dari Tuhan, Anda seperti seorang musafir berjalan di padang gurun. Tapi ada Tuhan menyertai Anda. Yang kedua, kenapa Tuhan tidak mau ibadahnya di Mesir? Supaya tidak orang Israel mendua hati. Supaya orang Israel tidak salah. Sama juga nya. Tuhannya orang Mesir dengan Tuhan yang kita sembah. Betul? Kan sama-sama memberikan persembahan. Tapi saudara ingat waktu pertempuran Elia dengan 350 Nabi Baal? Beda kan? Sama-sama membuat persembahan kan? Elia bilang, baiklah kita bikin pertandingan. Baiklah masing-masing mendirikan mesbah untuk Tuhannya. Betul? Siapkan korbannya. Betul? Siapkan kayu api. Tapi jangan siapkan apinya. Sama kan? Lalu mereka, tapi caranya beda. Mereka menyembah. Begitu sembah nari-nari. Nah, ini udah mulai dong. Sekarang di gereja udah mulai masuk. Saya taruh kemarin ya, di gereja luar negeri. Udah mulai nari-nari, nggak masuk-masuk. Mulai mereka toreh-toreh badan kan. Tusuk badan. Nah, kalau itu pendeta Sona, kabur dia. Tapi untung itu pendeta Elia. Pendeta Elia beda sama kita. Pendeta Elia bilang apa? Teriak lebih kencang. Mungkin dia lagi tidur, betul?
bergas itu dia itu. Gak ada takutnya. Tapi begitu ada hamba Tuhan mulai seperti Elia, baru 0,001% seperti Elia, justru hamba Tuhan yang seperti Elia yang diserang oleh sesama Kristen. Toleransi dong, toleransi punya tempatnya sendiri. Tapi kebenaran tidak boleh digantikan dengan toleransi. Amin. Teriak lagi, jangan-jangan ada urusannya. Wah, itu kan penistaan agama itu. Jangan-jangan dia lagi tidur sore, jangan-jangan lagi makan pisang goreng. Selesai, tidak terjadi mujizat. Apa yang dilakukan Elia? Sama nggak? Apakah Elia juga ikut? Kau kurang pintar, motongnya gini. Kira-kira Elia begitu? Elia maju, dia bilang apa? Saya percaya selama dia mengolok-olok Nabi Baal, dia meluangkan waktu dengan Tuhan, dia berdoa. Dia berjaga-jaga menunggu tuntunan Tuhan. Saya percaya ketika dia bilang, tuangkan air, penuhkan itu sekeliling mezbah itu. 7 buyung apa 3 buyung itu. Itu bukan inspirasi Elia. Waktu orang-orang Baal sedang mencari-cari bagaimana supaya api datang dari langit, dia berdoa. Alkitab tidak mencatat, tapi dia dengar suara Tuhan. Amin. Lalu Tuhan bilang, pasti. Biar mereka percaya, siramkan air. Itu menghancurkan hukum logika. Betul nggak? Akhirnya itu sekeliling mezbah penuh dengan air. Air itu yang memadamkan api. Sudah penuh dengan air, lalu apa kata Elia? Dia angkat tangan, dia berdoa. Ya Tuhan, tunjukkanlah kiranya kekuatan-Mu kepada mereka. Dia menyembah Tuhan. Lalu api datang dari langit, melahap habis, sampai air pun habis. Amin. Nah ini saudara. Jadi waktu saudara mulai sediakan waktu dengan Tuhan, kita akan mengalami tantangan bahwa ibadah itu tidak bisa lepas dari yang namanya hukum Tuhan, kekudusan. Kita dipulihkan supaya kita beribadah. Kita menyediakan waktu sama Tuhan dengan goal yang harus sama, ibadah. Tidak boleh goalnya macam-macam. Goalnya kita tahu Tuhan tidak layak. Makanya kenapa ada banyak-banyak tempat, semakin mereka menolak gereja, saudara, hati-hati. Tidak apa-apa. Lapangkanlah tempat kemahmu. Kalau begitu. Terus apa lagi? Panjangkan bentang kediamanmu, jangan menghemat dia. Panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Betul? Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Nah lihat Yesaya 54. Siapkanlah dirimu. Kalau ada wilayah-wilayah yang menolak Yesus, tidak apa-apa. Tuhan bilang, kami dapat padang gurun, kota sunyi. Tapi kota sunyi nanti jadi kota yang diberkati. Pola pikirnya harus seperti firman. Ibadah. Jadi ibadah yang sejati memang akan seperti padang gurun, tidak nyaman. Makanya hati-hati kalau kita cari Tuhan hanya cari nyaman, saudara. Tidak salah gereja mempersiapkan kenyamanan, tapi kita harus mempersiapkan hati seperti padang gurun. Amin. Makanya lagunya apa? Bagaikan tanah kering. Betul? Yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Saya rindu nanti puji-pujian kita lagu-lagu doa seperti ini, baik menyambut firman atau awal doa, itu lebih hidup. Kenapa dikatakan bagai tanah kering? Di sini seperti padang gurun, karena hanya tanah kering yang butuh disiram air. Yesus berkata, berbahagialah yang lapar dan haus.
Kenapa Tuhan bilang berbahagialah yang kenyang? Ada nggak? Tapi kenapa Tuhan bilang berbahagialah yang lapar? Karena kalau Anda sudah kenyang, Anda tidak lapar, Anda tidak butuh makan. Hanya orang lapar yang butuh makan, hanya orang haus yang butuh minum. Sekalipun kita sudah dibebaskan dari dosa, diselamatkan, tetap jadikan hatimu sebagai hati yang lapar akan firman. Kalau udah tahu aku itu, pasti Pak Budi nanti ujung-ujungnya larinya ke sini itu. Tidak lapar. Anda yang tidak lapar, tidak berbahagia. Itu bukan kata saya, kata firman. Berbahagia yang lapar. Saya ini sudah baca Alkitab mungkin puluhan kali, saudara. Tapi setiap kali saya baca Alkitab, saya selalu lapar. Tuhan ajari aku lagi yang baru. Ajari aku lagi Tuhan. Aku tidak pernah berharap aku sudah baca buku karangan A, karangan B, karangan C. Artinya ini. Enggak, saudara. Saya mau belajar lapar. Saya mau belajar menjaga seperti padang gurun. Saya tidak mau beribadah di dalam Mesir, di dalam kenyamanan. Amin. Bisa paham, saudara? Mulai gak enak kan? Gak enak. Nanti makin gak enak lagi. Yang kedua, saudara lihat ayat yang Keluaran 5 tadi. Ayat 2 ini keras, ini jelas loh. Tetapi Firaun berkata, siapa Tuhan itu? Jadi saudara jangan merasa, kenapa ya orang dunia tidak terima kami? Ini Firaun ini lambang orang dunia. Firaun ini mewakili Mesir, mewakili dosa, mewakili dunia. Siapa Tuhan itu? Jadi memang dari zaman dulu, makanya kenapa disebut antikristus? Kenapa kita harus mempersiapkan diri di akhir zaman? Bagaimanapun kerasnya usahamu, berusaha supaya dunia menerima gereja. Firaun pernah berkata, siapa Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Itu sudah hukumnya. Maka jadikanlah Injil sebagai proyek atau sebagai, kalau engkau memberitakan Injil sebagai hidup. Biarkan kau jadilah pemberita Injil, tapi semua kasih karunia Tuhan. Ini sudah dengan banyak mujizat, nanti kemudian ada tulah kan selanjutnya ini, betul nggak? Siapa Tuhan itu? Aku tidak kenal. Makanya saya agak bingung kalau ada gereja berlomba-lomba relevan dengan dunia, supaya dunia kenal gereja. Nggak bisa. Goal kita melayani jiwa-jiwa, betul? Jiwa-jiwa, beritakan Injil kepada jiwa-jiwa. Bukan apa? Bukan memberikan kenyamanan. Dunia akan seperti Mesir, seperti Firaun, tidak kenal aku. Makanya anak muda angkat tangan. Itu anak muda pada zamannya. Anak muda zaman sekarang. Kalau anak muda semua pasti angkat tangan pada zamannya, termasuk Om Alamaris itu anak muda pada zamannya. Ya kan mungkin dia masa mudanya tahun 80 itu. Ya kan? Anak muda. Alkitab berkata, terang dan gelap tidak boleh bersatu. Secantik-cantiknya dia, kayak bidadari turun dari surga atau turun dari mata air ke gelincir gitu kan. Kalau dia tidak dalam Yesus, hai kau laki-laki, jangan tergila-gila dengan dia. Kalau kau tergila-gila nanti jadi gila benar. Begitu juga lah perempuan, seganteng apapun dia, semanis apapun mulutnya, ya, sebagus apapun kepribadiannya, tahu kan? Kan perempuan suka laki-laki berkepribadian kan? Punya mobil pribadi, motor pribadi, ATM pribadi, rumah pribadi. Menurutmu kepribadiannya bagus, kalau dia tidak dalam Yesus, dia adalah gelap, di mana terang dan gelap tidak bisa bersatu. Dia nanti ujung-ujungnya akan berkata, siapa Tuhan itu, tidak kenal aku dia. Hati-hati rumah tanggamu rusak. Lebih baik kau menangis sekarang daripada nanti menangis di kemudian hari. Amin. Bedakan antara penginjilan. Ada anak muda sering bilang begini, tapi dia itu aset Pak. Kalau dia bertobat, dia bisa jadi penyumbang di gereja. Sembarangan tuh. Kayak Tuhan kekurangan uang. Kalau memang kau rindu dia bertobat, injili dengan murni. Amin.
Jangan injili karena cinta, nggak ada ayatnya. Pemberitaan Injil dengan cinta dua hal yang berbeda. Beritakanlah Injil dengan murni. Cinta harus ikut aturan firman Tuhan. Tapi kalau kemudian ada satu dua kasus karena engkau beritakan Injil baik-baik, lalu Tuhan lihat hatimu, Tuhan kasih kau bonus, dia jadi pasanganmu, puji Tuhan. Paham ya? Tapi jangan bilang aku harus injili kebanyakan, bukan injili, kau yang diinjili. Saya sedih sekali kemarin baru dengar minggu inilah anak muda yang saya doakan di luar kota menikah dengan tidak seiman. Waktu itu dia telepon saya, Om, boleh konseling? Oke. Dia kasih tahu ini, dia kasih tahu, tapi dia nggak dalam Yesus, Om. Saya bilang, tutup, putus. Kalau tidak dalam Yesus tidak boleh. Tapi aku cinta dia, aku sayang dia, aku rindu dia. Dalam hati saya pengen saya bilang makan tuh cinta, tapi kan lagi konseling kan nggak mungkin. Kita harus menghargai. Apa yang membuat kau cinta? Habis yang Kristen ini brengsek semua. Nah, saya harus kasih tahu, berarti ada yang salah dengan yang Kristen. Bukan Kristennya yang salah. Siapa yang salah? Oknum. Makanya kalian laki-laki jadilah pria yang benar, pria sejati, jangan pria brengsek. Pas dia ngomong, dia memang benar. Itu saudara, jadilah pria sejati. Pria sejati itu bukan bukain mobil, bukan, itu gak sejati, penipu itu. Pria sejati itu hidupnya dengan Tuhan, dia spend time. Amin. Dia mengasihi Tuhan. Saya kasih nasihat sampai ketemu sama orang tuanya. Begitu kasih nasihat sama sampai ketemu di mana itu, doakan di hotel yang lumayan mewah di Jakarta ini. Saya jauh-jauh datang loh, pergi hanya demi ini jiwa. Nah, itu hati saya, bukan jemaat kita loh. Saya pergi, saya kasih nasihat, saya tumpangkan, saya putuskan semua. Tapi begitulah. Dan menikahnya pakai tanggal baik, hari baik, dan sekarang sudah ikut. Itu yang namanya hidup dalam kebenaran. Sudah tidak mengasihi Tuhan. Yang penting, ku cinta dia, ku sayang dia. Ini bahaya, saudara. Secinta-cintanya kau sama pasanganmu, paling berapa lama sih? Sekarang ini sudah jarang sekali orang menikah sampai 50 tahun. Ulang tahun emas. Tahu-tahu ada yang baru 49, yang satu dipanggil Tuhan. Kan gitu ya? Ya memang masih ada yang sampai 60 tahun, puji Tuhan. Tapi artinya paling lama juga 60-70 tahun yang kau menikah. Tapi kau tinggalkan imanmu, kau akan masuk neraka selama-lamanya. Paham? Jangan, saudara yang masih muda, nanti waktu penyembahan doa baik-baik Tuhan. Meskipun ada yang lagi dekati itu, tapi Pak Pendeta bilang, utanikinlah Tuhan. Carilah yang dalam Kristus. Amin? Amin ya? Nah, kemudian, saudara, tidak kenal, pasti ditolak mulia. Jadi jangan sedih, kuatkan dirimu. Begitu kau ditolak, kuatkan dirimu. Mulai bangun lagi hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, ngasih urusannya dengan spend time. Ayat 3, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Berapa hari? 3 hari. Siapa di sini yang ke gereja ini 3 hari? Siapa yang rumahnya dari sini 3 hari? Ada? Yang dari rumah hari Kamis. Ya kan? Kamis, Jumat, Sabtu, ya hari Kamis. Ada? Ibu dari rumah hari Kamis? Bapak? Kamis ya? Yang di belakang? Baju merah? Dari rumah hari Kamis, Bu? Enggak ya? Oh, dari rumah paling 8:30, jam 9, ya kan? 8:30, kami dari rumah 8:30 kurang. Jam 9 kurang kami udah di sini. Ya? Saudara? Ada yang 3 hari perjalanan. Coba kita lihat dulu satu sensor yang pakai jas karena kedinginan, jaket 3 hari. Jalan kaki loh. 3 hari perjalanan. Saya pengen, marilah kita enjoy dengan firman.
Amin ya. Biar firman mengajar kita murni, nggak ada muatan-muatan pribadi. Kalau di sekolah muatan lokal bolehlah. Nggak ada saudara. Lihat ayat ini. Kenapa kita dikotakkan oleh pemahaman-pemahaman yang kurang tepat tapi menyenangkan di telinga kita. Alkitab bilang akhir zaman orang akan mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinganya. Hari ini saya mau mengajarkan tidak senang di telinga saudara. Mungkin hati pikiran saudara goncang, tapi ini firman. Apa artinya saudara? Memang beribadah itu butuh bayar harga. Butuh bayar harga, butuh usaha, butuh berjuang. Kenapa? Karena Anda sudah diselamatkan dengan cuma-cuma. Keselamatanmu cuma-cuma. Saudara-saudara kita di luar sana lagi melakukan semua demi selamat. Anda sudah selamat, Tuhan cuma mau Anda beribadah. Bayarlah sedikit harga. Zaman dulu 3 hari, zaman dulu Tuhan bilang tempat yang kupilih, di situ kau pergi. Sekarang tidak, saudara. Tempat yang kupilih itu bicara hati. Roh Kudus yang bawa saudara sama-sama kita bertumbuh dalam komunitas gereja ini. Amin. Mungkin tidak enak gereja ini. Pusing. Apa ini? Tiap hari makan ikan asin lagi. Apalagi contohnya begitu ya. Kalau nggak ada kacang hijau lagi. Empet gua mau kacang hijau. Ini Pak Pendeta, Ibu Gembala sama tim masak nggak tanya apa gua asam urat. Nggak makan salad, yang sombong. Dimakan asam urat kan gitu kan ya. Saya kita nggak tahu. Tapi saudara memang tidak nyaman, tidak enak. Belum lagi ini AC kalau nyala kedinginan, dimatiin satu kepanasan. Kok gereja ini nggak ideal banget sih? Memang tidak ideal saudara. Tapi satu yang saya yakini, begitu saudara nikmati firman-Nya, penyembahan dengan segala kekurangan pemain musik, pimpin pujian, saudara hidupi hadirat-Nya, Tuhan akan merubah engkau. Amin. Karena yang semua kenyamanan itu cuma bonus. Kita hari demi hari berjuang. Amin. Puji Tuhan, kemarin di Lavon ada yang sumbang speaker. Hari ini datang lagi speaker sepasang. Tepuk tanganlah buat Tuhan Yesus. Sampai pusing, saya mau tahu di mana speakernya. Ya kan? Keren saudara. Ada orang-orang yang punya hati. Belum lagi kemarin ada sumbangan untuk renov Lavon, untuk tambah-tambah ya bikin peredam dan segala macam. Semua lagi berjuang saudara. Artinya pelan-pelan kita rapikan. Amin. Tapi jangan karena ini lampunya silo kali. Kok lebih kenal lampu bukitnya daripada salibnya. Jangan-jangan ini sudah bukan ke salib lagi, sudah ke bukit. Ada saja semua orang bisa punya. Harusnya salibnya yang lebih. Saudara saya ini pendeta yang keliling kemana-mana tempat, hal sepele saja. Kalau memang dia tukang kompor aja. Tukang protes aja. Yang gak pernah kita pikirkan, dia pikirkan loh. Untuk dia protes, ada saja. Begitu saudara. Nah kalau saya percaya di sini tidak ada, jangan seperti itu. Amin. Tidak apa-apa. Kita punya terlalu banyak kekurangan, tapi kita berubah dan bertumbuh. Bertumbuh hari demi hari demi waktu saudara spend your time, maka Anda bertumbuh. Amin. Tapi ingat konsepnya, kita harus bayar harga karena kita sudah tidak perlu bayar untuk selamat. Ada perjuangan, ada usaha, apalagi untuk kenal Tuhan ya. Kita sudah diberi keselamatan. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepada. Jadi waktu kita dekat, spend sama Tuhan, maka Tuhan pasti dekat sama kita. Nah waktu kita bayar harga 3 hari perjalanan, tujuannya apa lagi? Bukan hanya ibadah. Poin 1 ibadah, apa lagi? Coba balik ke Keluaran tadi. Keluaran 5 ayat 3. Apa katanya? Ayat 3. Untuk mempersembahkan korban. Udah jauh-jauh capek, masih Tuhan suruh untuk persembahkan. Makanya saudara perhatikan, kenapa setiap kali ibadah saya berdoa, Tuhan biarlah hidup kami jadi persembahan. Karena saya tahu kita punya ekonomi yang berbeda. Mungkin kalau bicara materi, tidak banyak yang bisa kita beri. Tapi ingat, itu hukumnya persembahkan.
Apapun persembahan yang saudara kasih di sini, pelayanan, waktu saudara, hidup saudara, pengorbanan saudara, materi saudara, persembahkan untuk Tuhan. Saudara, saya harus bersaksi, di Lavon saya sudah siapkan 20 karung beras. Ada saya kasih tahu saudara, itu kita berikan untuk satpam-satpam di sana, dan kami sudah rutin kasih saudara. Apakah saya punya uang banyak? Tidak. Nanti ada berkat, saya bilang saya ada sisa berkat, beli 1 karung. 2 hari lagi beli 1 karung. Besoknya lagi ada berkat, beli 5 karung. Besoknya lagi beri 2 karung. Padahal saya hamba Tuhan. Tapi saya tidak boleh lupa konsep ini. Saya mau persembahkan untuk Tuhan. Amin. Dan nanti di mumpung mau lebaran, kita juga berkati satpam-satpam di sini. Khusus gereja kita karena sudah punya keuangan yang baik, nanti kita rapat pakai uang gereja ya Ibu ya. Nah, nanti kita hubungi pihak mana pengelola butuh berapa orang. Kita harus identitas Kristen jangan hilang. Apa identitas Kristen? Beri, kasih, dan beri. Amin. Jangan identitas kita, pendetanya ganteng, gagah, mobilnya mewah, jangan. Identitas kita kasih. Amin. Jadi bukan karena hebat. Konsep ini taruh di hati saudara. Jangan konsep YouTube yang saudara taruh. Kalau kasih persembahan ke gereja, kasih kaya pendeta. Nanti Pak Pendeta korbannya begini. Pak Pendeta cincin tidak ada jam. Ini saudara, jadilah pendoa. Di waktu saya doakan orang, ada seorang istri bilang, Pak, suamiku ini selingkuh dulu. Ini jamaah buat bapak saja daripada dia jual buat ceweknya. Nanti gimana? Pokoknya bapak bawa saja. Saya tidak mau, bawa saja. Dikasih. Padahal dalam hatiku, ku tolak karena aku lebih butuh mentah. Ya kan? Saya punya jam udah berapa? 3 atau 4 biji. Dijual suruh saya pergi saya ke tukang jambang, terima, nggak main kami Pak, jual jam susah ya. Nggak bisa dijual. Jadi bukan saya sok-sok jahit. Pak, daripada dijual oleh suami saya dia main gila di luar, buat apa saja? Nggak usah. Maksudnya kes aja. Kes lebih penting, kita bisa beli beras. Tapi itulah kasih karunia Tuhan. Amin. Saya tidak mau ada isu, enggak. Ini batik saya ini dari Taman Lang, udah berapa tahun ya? 10 tahun ini. Berarti tanda saya sudah turun berat badannya, muat lagi. Dulu nggak muat, berarti ada yang menonjol. Muat lagi berarti turun berat badannya. Capek saudara. Jadi belajar spend your time, berikan pikiranmu untuk Tuhan. Tantangannya ada ini. Ya, kemudian poin yang keempat. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Wow, ya. Lagi kata Firaun, lihat di negeri ini, masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Ayat 5 ya. Ayat 6. Pada hari ini itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa ini untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Bapak, ibu, saudara, waktu saudara mulai spend your time to your God, to Jesus, saya akan dihadapkan kepada pekerjaan. Banyak orang pikir ikut Yesus pekerjaan tambah enak. Pekerjaannya tambah berat. Ya, betul? Kenapa tambah berat? Bukan karena Tuhan, tapi karena waktu di Mesir mereka kerja paksa. Kita baca lagi biar paham. Ayat 8. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankan itu kepada mereka, jangan menguranginya karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkan kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaan. Bilang sama saya, terikat.
Untuk menang melawan dunia yang jahat ini yang sedang mengikat kita dengan pola dunia, pola yang begitu-gitu itu lagi. Putar di padang gurun, putar, terikat. Saudara belajar, ikatkan dirimu dengan Tuhan. Amin. Supaya sekalipun pola hidupmu putar, tapi engkau tidak terikat. Dan saudara harus lihat, memang untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, kita akan dihadapkan pada tantangan. Ternyata beda ya dengan konsep yang selama ini kita paham. Kadang pekerjaan kita jadi lebih berat. Tapi bukan berarti Tuhan tidak perhatikan. Sampai nanti saudara lihat, berat itu selama di Mesir. Keluar dari Mesir, saudara masuk namanya padang gurun. Coba cek, saudara ini masih di mana? Masih di Mesir? Atau sudah di padang gurun? Atau sudah di tanah Kanaan? Paham ya? Waktu saudara di Mesir, berarti saudara masih muda. Terikat. Pekerjaan tambah berat. Susah. Ini artinya apa? Orang yang tidak suka ibadah itu masih di Mesir. Tapi setelah saudara di padang gurun, masih padang gurun, enak gak? Nggak enak, tapi tidak terikat lagi. Cuma mental padang gurun, putar. Makanya kenapa kita suka sekali main lotre, putar. Bahkan sampai apa namanya, kalau Natal tahun baru, door prize-nya pakai apa namanya? Itulah, pakai spin wheel, ya, diputar. Ada yang pakai komputer sekarang, cip. Padahal waktu saya dapat rema. Kenapa harus di spin wheel? Udahlah. Berarti benar orang suka budaya Mesir, budaya padang gurun, putar, dapat. Selamat, Anda belum beruntung. Udah di spin wheel diputar nggak beruntung. Ya, saudara ada di mana sekarang? Atau sudah di tanah Kanaan? Tanah Kanaan, tanah perjanjian sudah beda, saudara. Anda bukan lagi putar tanah Mesir, tapi Anda sudah seperti Yosua. Tuhan bilang sama Yosua dan Kaleb, rubuhkan tembok Yeriko. Pola pikir kita dirubah. Apa yang kau pikirkan itu yang jadi. Kalau yang kau pikirkan cuma makan, minum, pakai, hidupmu kau masih di padang gurun, putar. Tapi sekalipun keadaanmu mungkin tidak ideal, tapi kau punya iman, engkau akan seperti Yosua. 12 pengintai pergi, 10 bilang apa? Mereka besar-besar, itulah pikirannya. Tapi Yosua dan Kaleb bilang apa? Oh tidak, Tuhan sudah serahkan mereka ke tangan kita. Amin. Siapa yang mau jadi 10 pengintai? Siapa yang mau jadi 10? Gak ada kan? Siapa mau jadi Yosua dan Kaleb? Angkat tangan. Mungkin keadaanmu tidak ideal. Pak Pendeta, keadaan tidak ideal. Setiap dekat yang ada, saya beli beras, saya beli minyak goreng, saya beli Indomie, saya beli kopi, apa saja. Bukan dari kelebihan, bukan. Saya mau sedikit minyak dalam buli-buli itu jadi berkat. Dan saya puji Tuhan, teladan yang tidak terlihat dimulai jemaat satu-satu. Saya sangat suka cita, ada yang sumbang speaker. Amin. Itu artinya, itu bukan dia kaya juga saudara. Pasti dia juga pusing itu. Ada pergumulan-pergumulan lain yang dia harus pikirkan. Tapi dia mau mempersembahkan untuk Tuhan. Amin. Apapun. Mau jasmani, mau materi. Kemarin ada lagi bapak di belakang. Wah, ada sofa. Maukah tidak? Ih, boleh. Semua bawa ke sini. Amin. Semua kita terima. Kenapa? Berinya bukan kepada Pak Pendeta, ke Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Amin. Kok jadi khotbah persembahan ya? Nah, ya apa-apa. Nah, bisa berapa? Oh, bisa 12. Jadi, pekerjaan kita akan dibikin tambah berat, saudara. Tapi waktu kita padang gurun, tidak ada lagi terikat. Padang gurun sepertinya tidak enak, tapi Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Justru di tempat yang sangat-sangat menurut saudara susah, disitulah terlalu banyak mujizat.
Makanya kalau ada yang merasa dirinya susah, siapa yang merasa di padang gurun? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan gak direkam, yang direkam saya doang. Siapa yang merasa diri di padang gurun? Nah, sekarang siapa yang sudah di tanah perjanjian? Gak ada juga, berarti saudara di mana? Di udara. Atau di laut mati. Jujurlah, siapa yang masih di padang gurun? Angkat tangan saja, tidak apa-apa. Saya mau kasih tahu kepada Anda yang angkat tangan di padang gurun. Justru di padang gurunlah mujizat paling besar terjadi. Di Mesir, mujizat tapi dalam konteks tulah bagi orang tidak percaya. Tapi di padang gurun mujizat apa? Makan roti dari langit, minum air dari batu. Ih, keren loh. Apa lagi? Makan daging. Tiang awan, tiang api itu tuntunan Tuhan. Malam-malam ada tiang api, siang-siang ada tiang awan. Tapi itu tadi, kenapa sudah banyak mujizat di padang gurun? Selalu teriak, Musa, 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 Musa. Hamba Tuhan bisa makan terus, Musa, Musa. Ternyata mental Mesirnya belum dibuang. Amin. Ini yang dipakai antikris, saudara. Wah, nggak jadi kita bicara antikris nih. Ini yang dia pakai. Coba dibuka dulu. Aduh, udah jam 12. Sedikit lagi lah. Coba dibuka dulu poin yang kenapa, apa tujuan daripada masa kesusahan itu. Ya, tujuan masa kesusahan. Coba dibuka. Mundur lagi. Tujuan. Lihat. Ini tujuannya bukan Tuhan jahat, saudara. Tujuan masa kesusahan ini sama seperti saudara lihat tadi kitab Keluarannya. Amin. Tujuannya yang pertama mempersiapkan hati bangsa Israel, yaitu saudara dan saya, bagi kedatangan Mesias yang kedua kali. Disebut masa kesusahan Yakob. Yakob itu susah hatinya, sehingga dalam kitab Yeremia 37, hai alangkah hebatnya hari itu, tidak ada tanahnya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakob, tapi akan diselamatkan daripadanya. Yakub pernah mengalami kesusahan waktu dia bergumul dengan Tuhan. Waktu hatinya sedih, dia dikejar-kejar oleh abangnya Esau, betul nggak? Sampai dia harus berputar otak. Dia bagi bagi tim. Tim pertama harta bendanya seberang sungai Yabok itu kan. Tim kedua masih hartanya pembantunya. Tim ketiga anak-anaknya kan, istrinya, lalu dia tinggal sendiri. Dan di situ selain dia melihat malaikat Tuhan turun dari langit seperti ada tangga, dia bergulat dengan Tuhan. Spend your time. Kalau dia tidak bergulat dengan Tuhan, habis dia. Esau waktu ada pengabar datang, Esau datang dengan marah. Tapi kenapa tiba-tiba Esau jadi baik? Doa merubah, menciptakan sejarah baru. Gara-gara Yakub berdoa dengan Tuhan sampai pagi, betul? Dia dapat berkat. Sehingga ayat Alkitab pernah mencatat, orang yang bergaul dengan Tuhan, musuhnya pun diperdamaikan dengan. Amin. Dia takut. Tapi ketika dia sudah lakukan itu, dia kasih persembahan sama Esau. Esau bilang, aku punya banyak adikku. Mereka menangis, berkasih kasihan, melepas rindu. Niat jahat berubah jadi kasih sayang. Jadi Tuhan persiapkan. Jadi saudara lihat dengan kacamata yang benar. Jangan lihat kacamata dunia, kacamata kita. Semua kesusahan ini diizinkan Tuhan untuk kita. Orang dunia terserah. Kita yang dipersiapkan. Bilang sama temanmu, kamu yang dipersiapkan. Amin. Kemudian kok satu-satu semua, harusnya dua ya. Dua. Nah, ada yang kedua, memberikan kesempatan. Ini satu semua ya. Ini namanya yang mengetik sudah error. Saudara, memberikan kesempatan bagi bangsa lain untuk menerima Mesias. Kita dipersiapkan akan semuanya. Hati kita dipersiapkan kembali kepada ibadah yang benar. Amin. Persiapkan itu. Tapi kepada bangsa lain diberikan kesempatan untuk menerima juru selamat. Kemudian yang ketiga, nah ini, menuangkan hukuman atau murka yang setimpal kepada orang tidak percaya. Lihat, orang Mesir akhirnya murka terakhir. 10 tulah itu kan murka, betul nggak? Sampai anak sulung mati, masih tidak mau
bertobat Firaun. Akhirnya murka terakhir apa? Ditelan oleh Laut Merah. Habis mereka. Jadi bagi orang tidak percaya, ada akan murka. Amin. Jadi saya rasa sampai di sini, mari kita berdoa. Jadi Bapak Ibu jangan merasa kecil hati kalau kadang-kadang begitu mengiring Tuhan, kok usaha dan pekerjaanmu bukan tambah baik. Tidak apa-apa. Karena mungkin engkau masih di Mesir, atau mungkin engkau masih di padang gurun, bergaul sampai engkau dapat tanah perjanjian. Di tanah perjanjian beda nanti. Amin. Di tanah perjanjian pekerjaannya tidak berat. Di tanah perjanjian yang ada semuanya indah. Haleluya.